Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama di kelas 11 IPA ini, saya akan membahas tentang sel. Tujuan pembelajaran kali ini ada 3. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel. Kedua, siswa mampu menyebutkan organel-organel yang terdapat dalam sel. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan struktur dan fungsi organel-organel sel. Ada yang tahu apa itu sel? Sel adalah kesatuan struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Saking kecilnya, sel itu harus dilihat menggunakan alat bantu, yaitu yang namanya adalah mikroskop. Waktu kelas 10 kalian sudah belajar tentang organisasi kehidupan. Jadi, bagian terkecil penyusun makhluk hidup itu sel. Sel bergabung membentuk jaringan, jaringan bergabung membentuk organ, organ bergabung membentuk sistem organ, dan sistem organ bergabung membentuk individu atau organisme. Di sini ada video gambaran tentang sel. Di sini digambarkan ada individu pohon. Pohon itu terdiri dari sistem organ dan juga organ. Ada organ daun, di mana organ daun itu kita lihat lebih dalam terdiri dari jaringan. Nah, jaringan itu nanti disusun dari bagian yang kecil, yang bulat-bulat, itu namanya adalah sel. Nah, karena sel sudah kecil dan menyusun satuan struktural dari makhluk hidup yang besar, makanya sel itu disebut sebagai satuan struktural terkecil. Dan kenapa disebut satuan fungsional terkecil? Karena di dalam sel ada bagian kecil-kecil yang namanya organel. Dan organel itu memiliki fungsi-fungsi tertentu yang bisa mendukung dari kerja si sel tersebut. Berdasarkan jumlah selnya, makhluk hidup itu dibagi menjadi 2. Ada makhluk hidup yang jumlah selnya 1, itu namanya uniseluler. Contohnya ada bakteri, amuba, sama alga, makanya harus dilihat pakai mikroskop, makanya bersifat mikroskopis. Ada juga makhluk hidup yang jumlah selnya banyak, jadi dia nggak usah pakai mikroskop lihatnya, itu namanya makhluk hidup multiseluler. Ada jamur, ada tumbuhan, ada hewan, dan juga ada manusia. Sebelum kita membahas tentang sel, kita bahas dulu komponen kimiawi sel. Jadi di dalam sel itu terdapat senyawa-senyawa atau komponen kimiawi berupa komponen anorganik, mulai dari air, vitamin, dan mineral. Di sini ada banyak jenis mineralnya, dan ada komponen organik, yaitu ada karbohidrat, protein, dan juga asam nukleat. Nanti asam nukleat ada 2 macam, ada DNA, yaitu deoksiribonukleat asid, dan juga ada RNA ribonukleat asid. Bagaimana sih bentuk sel? Nah, di sini ada struktur sel. Saya memberikan contoh 2 struktur sel. Ada sel hewan dan juga sel tumbuhan. Sel hewan yang abu-abu, yang tumbuhan ini agak orange. Nah, struktur sel itu ada organel di dalamnya, ada inti, ada mitokondria yang bentuknya kayak hotdog, ada peroksisom, ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, ada lisosom. Sedangkan pada sel tumbuhan ada yang besar bulat di tengah, namanya vakuola. Ada juga yang berwarna hijau, namanya adalah plastida, khususnya yang dikenal dengan nama kloroplas, dan lain-lain. Ini adalah struktur sel. Bagian-bagian sel kita bisa bagi menjadi 2. Ada bagian yang hidup disebut sebagai protoplasma, dan bagian yang mati namanya adalah inklusio.
Protoplasma itu nanti ada sitoplasma yang berupa cairan sel, di mana cairan sel itu nanti terdapat organel, baik itu ada retikulum endoplasma atau RE, pembungkus sel ada membran sel, ada organel aparatus Golgi, mitokondria, ribosom, sentrosom, lisosom, plazida, dan vakuola. Akan kita bahas nanti satu-satu. Dan kalau nukleoplasma itu cairan sel juga, tapi adanya di dalam nukleus atau inti sel. Di dalam inti, selain nukleoplasma, ada nukleolus, itu nama lain dari anak inti, ada juga ada asam nukleat. Sedangkan bagian yang mati itu ada dinding sel dan senyawa-senyawa yang ada di dalam vakuola, berupa pigmen antosianin, alkaloid, tanin, glikosida, garam nitrat, butiran glikogen, dan juga garam oksalat. Organel pertama ada inti sel atau dikenal dengan nama nukleus. Nukleus ini adalah organel bermembran ganda. Nah, nukleus itu terdiri dari 4 bagian, ada membran inti, nama lainnya karioteka atau selubung inti, ada nukleoplasma, cairan inti atau plasmanya, nukleolus anak inti, dia yang ada di tengah berwarna ungu agak lebih gelap, berfungsi untuk mensintesis ribosom, dan juga ada kromatin. Kromatin itu benang-benang halus yang ada di dalam inti. Nah, kromatin itu nanti banyak mengandung DNA, yaitu faktor pembawa sifat. Makanya di sini ada fungsi dari nukleus. Pertama, nukleus itu berfungsi sangat penting. Dia mengatur seluruh kegiatan sel, mulai dari mengontrol sintesis protein maupun mengendalikan proses metabolisme. Kemudian yang kedua, dia juga untuk penurunan sifat. Karena apa? Karena tadi di dalam nukleus terdapat yang namanya materi genetik berupa DNA. Nah, kenapa sih ada orang tua menurunkan sifat ke anaknya dan anaknya mirip banget seperti orang tua? Karena orang tua itu memberikan DNA yang terdapat di dalam inti sel tersebut. Organel kedua ada ribosom. Ribosom itu adalah suatu struktur yang bentuknya bulat-bulat atau butiran kecil. Nih, ribosom ada 2 macam, ada ribosom yang menempel, disebut ribosom terikat, ada ribosom yang ada di dalam cairan sitoplasma, namanya adalah ribosom bebas. Nah, ribosom bebas ini fungsinya adalah untuk mensintesis protein, di mana protein itu digunakan untuk membentuk enzim yang diperlukan untuk metabolisme dalam sel. Sedangkan kalau ribosom terikat yang menempel pada RE, itu fungsinya adalah untuk membentuk protein sekretori atau sekresi yang nanti dia akan dibungkus dan juga akan dikirim menuju ke organel selanjutnya dan bisa membentuk organel lainnya seperti lisosom. Yang ketiga ada RE atau retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma itu bentuknya seperti labirin saluran. Makanya sebenarnya fungsi utama dari retikulum endoplasma adalah sebagai alat transportasi atau pengangkutan, walaupun nanti ada fungsi khususnya. Nah, RE dibagi menjadi 2. Ada RE halus yang tidak ditempeli sama tadi bintik-bintik ribosom. Ada RE kasar yang ditempeli sama ribosom. Fungsinya berbeda. Kalau RE halus untuk mensintesis lipid atau lemak, bisa juga mensintesis karbohidrat dan juga menetralkan racun. Nah, RE ini banyak di otot, ada di hati, ada di testis, ada di ovarium. Sedangkan kalau RE kasar yang banyak ditempeli ribosom, dia fungsinya untuk menampung protein atau bisa juga dibilang mensekresikan protein yang dihasilkan dari si ribosom tersebut. Di mana nanti protein itu dibuat untuk membentuk yang namanya protein sekretori, misalnya membentuk hormon, kayak hormon insulin yang dihasilkan oleh sel pankreas. Nah, protein sekretori itu akan dikeluarkan oleh RE dalam bentuk gelembung-gelembung yang namanya adalah vesikula transport, yang nanti akan dikirim menuju ke organel selanjutnya.
Organel keempat ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Nah, bentuknya mirip seperti RE, tapi dia bentuknya kantung pipi yang menumpuk. Nah, kalau pada tumbuhan, nama lain dari badan Golgi itu adalah diktiosom. Fungsinya banyak, dia untuk produksi, untuk pergudangan, ada pensortiran, dan juga pengiriman yang namanya produk. Nah, di sini untuk yang namanya badan Golgi fungsinya membentuk yang namanya vesikula yang berisi enzim untuk sekresi. Jadi dia itu menerima vesikula yang tadi dikirim sama RE, nanti diterima sama bagian cis dari yang namanya badan Golgi. Kemudian akan diolah oleh badan Golgi dan dikeluarkan melalui bagian transnya. Nah, badan Golgi juga untuk bisa membentuk makromolekul berupa polisakarida. Dia juga membentuk yang namanya dinding sel buat tumbuhan. Dan kalau misalnya vesikula transport itu bergerak menuju ke membran sel, dia bisa membentuk yang namanya membran plasma. Nah, vesikula transport ini isinya nanti bisa berupa enzim. Nanti enzim itu digunakan bisa untuk membentuk akrosom pada kepala dari yang namanya sperma. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom itu gelembung-gelembung kecil, kantong-kantong kecil yang tadi dibentuk sama si badan Golgi. Isinya apa? Nanti isinya adalah enzim hidrolitik, di mana enzim hidrolitik itu dikenal dengan nama lisogim. Karena dia mengandung enzim hidrolitik, fungsinya buat apa? Dia fungsinya untuk mencerna atau pencernaan intraseluler. Jadi dia mencerna apapun yang masuk ke dalam sel. Jadi nanti kalau ada apapun masuk ke dalam sel bisa dimakan sama si lisosom itu, bergabung dengan lisosom dalam bentuk kemampuan lisosom yang namanya adalah fagositosis, seperti yang amuba lakukan. Atau autofag itu dia menghancurkan organel sel yang memang sudah rusak dan diperbaiki. Bisa juga melakukan bunuh diri sel atau autolisis. Jadi nanti si yang namanya lisosom itu menghancurkan dirinya sendiri, sehingga nanti isis yang namanya enzim atau lisozim itu mencerna diri sendiri, sehingga ya sel itu hancur. Nah, contohnya pada apa? Pada saat si ekor katak itu menghilang, pada waktu metamorfosis dari katak berekor menjadi katak kecil yang tidak ada ekornya. Kenapa bisa hilang seekor katak? Karena itu kerja dari yang namanya lisosom. Sama halnya pada saat jari-jari manusia waktu dalam kandungan. Jadi jari-jari manusia dalam kandungan dulu itu punya selaput kayak katak. Tapi pada saat mau lahir itu mulai menghilang. Karena apa? Karena kerja dari lisosom ini. Jadi intinya lisosom itu untuk pencernaan intraseluler. Organel keenam ada peroksisom. Peroksisom sama, dia bentuknya kantung kecil bulat seperti lisosom, tapi dia bedanya enzim yang dikandung adalah enzim oksidase sama enzim katalase. Sebenarnya saya ingin lebih menekankan kepada enzim katalase ini. Jadi enzim katalase itu berfungsi untuk menetralkan racun H2O2 atau hidrogen peroksida yang dihasilkan dari hasil sampingan metabolisme sel tubuh kita. Kalau nggak dikeluarkan itu bisa menyebabkan kematian. Nah, bagaimana cara supaya tidak beracun bagi tubuh kita? Ya itu, enzim katalase itu merubahnya si yang namanya H2O2 menjadi senyawa yang tidak beracun, yaitu adalah menjadi oksigen atau O2 dan juga H2O yaitu air. Nah, itu semua adanya banyak di dalam hati, makanya hati berfungsi sebagai penetral racun. Nah, selain itu dia juga untuk memecah yang namanya asam lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Ketujuh ada glioksisom. Glioksisom itu mirip seperti peroksisom, bentuknya kecil, tapi dia adanya pada tumbuhan dan dia letaknya di jaringan penyimpan lemak pada biji. Jadi kalau biji itu pengen berkecambah, pengen tumbuh jadi tanaman baru, dia itu harus memecahkan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan itu dipecah dari enzim yang terdapat di dalam glioksisom ini. Nah, nanti si yang namanya asam lemak dipecah menjadi gula, gula itu akan dipecah menjadi sumber energi yang digunakan oleh si kecambah biji itu untuk tumbuh. Kedelapan ada mitokondria yang tadi saya sebut mirip dia kayak hotdog. Jadi kalau di soal gampang membedakan antara mitokondria dengan organel lain karena dia
bentuknya kayak hotdog, ada lekukan-lekukan. Dia bentuknya silinder panjang, dia punya lekukan dalam di sini. Lekukan yang ke dalam banget itu namanya krista. Nah, krista itu berfungsi untuk memperluas dari yang namanya penyerapan, yang namanya hasil dari respirasi yang berupa energi tersebut. Nah, kemudian nanti di dalam mitokondria terdapat ruang-ruang. Ruang-ruang itu sebenarnya tidak kosong, dia isinya cairan. Nah, cairan itu nanti mengandung ada enzim respirasi, ada ribosom, ada DNA, dan juga RNA. Nah, karena yang namanya mitokondria punya DNA pribadi, makanya dia disebut sebagai organel yang semi autonom. Karena apa? Karena dia bisa ngatur dirinya sendiri, bisa membentuk sintesis protein sendiri. Nah, fungsinya untuk apa? Dia mirip kayak PLN lah. Dia fungsinya untuk menghasilkan yang namanya energi. Nanti bahasa lainnya untuk respirasi sel, untuk oksidasi sel, untuk metabolisme energi atau metabolisme sel untuk menghasilkan energi. Nanti energinya itu berupa ATP. ATP itu kepanjangan dari adenosin trifosfat. Kesembilan itu adalah organel penyimpan materi yang diselubungi sama membran ganda. Nah, plasida itu nanti ada 3 macam. Ada leukoplas, yaitu adalah plasida yang tidak berwarna. Dia biasanya disimpan buat cadangan makanan yang ada di dalam umbi-umbian. Dia juga ada 3 jenis. Kalau isinya amilum, namanya adalah amiloplas. Kalau isinya minyak, namanya elaioplas. Kalau isinya protein, namanya adalah proteoplas. Yang kedua, ada kromoplas, yaitu plasida yang mengandung pigmen tapi bukan warna hijau atau klorofil. Jadi dia warnanya warna lain, warna ada merah, ada coklat, ada biru, ada kuning, ada juga orange. Nah, biasanya kromoplas itu ada di bagian tumbuhan yang berwarna, kayak misalnya wortel, ada buah-buah tomat, tuh kemudian warna bunga itu kromoplas. Dan yang paling penting pengen dibahas itu adalah kloroplas. Nah, kloroplas itu adalah plasida yang khusus mengandung klorofil atau zat hijau daun. Nah, kloroplas akan dibahas secara sendiri. Jadi kloroplas itu bentuknya seperti lensa. Kemudian dia itu di dalamnya nanti ada tumpukan-tumpukan. Satu tumpukan-tumpukan uang itu disebut sebagai tilakoid. Nih, satu koin, tilakoid. Kalau tumpukan duitnya atau koinnya itu menumpuk, itu namanya adalah granum. Nah, kalau granum itu nanti numpuk banyak, itu namanya adalah grana. Nah, yang namanya organel kloroplas itu nanti banyak ruang-ruang kosong yang isinya cairan. Cairannya namanya adalah stroma. Kloroplas sendiri mirip kayak yang namanya mitokondria. Dia itu termasuk ke dalam organel semi otonom. Karena apa? Karena punya DNA sendiri dan juga ribosom sendiri. Fungsinya karena mengandung klorofil buat tempat fotosintesis. 10 ada vakuola. Vakuola itu adalah organel yang bentuknya vesikel atau gelembung yang besar atau tunggal. Di sini vakuola pada hewan sama tumbuhan agak sedikit berbeda. Di sini ada vakuola pada hewan yang dia ukurannya kecil, atau contohnya kayak amoeba sama paramecium. Jadi nanti vakuola ada 2 macam. Kalau pada organisme uniseluler ini, ada vakuola makanan buat mencerna makanan, dan ada vakuola kontraktil yang bentuknya kayak bintang ini. Nah, vakuola kontraktil itu fungsinya buat osmoregulatori atau osmoregulator buat ngatur jumlah air yang masuk ke dalam sel. Jadi kalau airnya banyak yang masuk ke dalam sel, itu sel bisa pecah. Supaya nggak pecah, air harus dipompa keluar. Nah, yang memompanya adalah vakuola kontraktil ini. Nah, kalau vakuola pada tumbuhan sedikit berbeda karena vakuola tumbuhan biasanya letaknya di tengah dan ukurannya besar. Nah, vakuola tumbuhan itu dia punya membran. Membran yang membatasinya namanya adalah tonoplas.
Fungsinya apa sih? Biasanya nanti mirip kayak gudang lah yang namanya vakuola pada tumbuhan, buat nyimpan pigmen warna bunga, nyimpan gas, nyimpan senyawa beracun, nyimpan yang namanya produk buangan, dan dia juga membantu dalam proses pertumbuhan karena dia nanti yang buat nyerap air. Jadi air itu masuk itu nanti disimpannya di dalam vakuola. Ntar yang ngeluarin secara yang namanya osmoregulator untuk mengurangi yang namanya jumlah air. Itu fungsi dari yang namanya vakuola. Kemudian ada sentrosom sama sentriol. Nah, sentrosom sama sentriol. Bedanya apa? Kalau sentrosom itu organel tempat terdapatnya mikrotubulus yang terletak di dekat sama nukleus. Dan di dalam sentrosom itu terdapat yang namanya sepasang sentriol. Jadi nanti sentriol itu ada di dalam sentrosom. Tapi tidak selalu sentrosom itu memiliki sentriol. Karena ada pada yang namanya tanaman punya sentrosom tapi sentriolnya nggak ada. Nanti sentriol itu akan mengeluarkan benang-benang panjang atau mikrotubulus yang berfungsi untuk menarik kromosom pada saat proses pembelahan. Jadi pada saat pengen sel membelah jadi dua, kromosomnya itu ditarik sama si yang namanya mikrotubulus si sentriol ini. Jadi sentriol itu berperan dalam proses pembelahan sel. Yang ke-12 adalah sitoskeleton. Sitoskeleton itu adalah angka sel, ya berfungsi untuk menunjang si sel itu supaya tidak mengalami perubahan bentuk. Nah, intinya adalah untuk menyokong. Sitoskeleton itu ada 3 jenis. Ada mikrofilamen yang sifatnya fleksibel. Dia itu nanti fungsinya untuk pergerakan sel. Sedangkan kalau mikrotubulus, dia itu jatuhnya lebih kokoh, bentuknya batang, ada rongganya. Dia itu fungsinya pelindung sel dan juga untuk membentuk flagel dan silia. Dan ada juga filamen intermediate, bentuknya seperti kabel, dan dia fungsinya untuk memperkuat yang namanya posisi dari yang namanya setiap organel, supaya organel itu tidak terlalu banyak bergerak kemana-mana. Ke-13 ada dinding sel. Nah, dinding sel itu mirip kayak tembok. Dia, dinding sel itu adanya pada sel tumbuhan, sel ganggang, jamur, tidak ada pada sel hewan. Nah, dinding sel itu karena tembok dia harus punya lubang atau celah namanya noktah. Nah, dari noktah itu bisa terjadi penjuluran sitoplasma membentuk plasmodesmata. Biasanya bahan penyusun dinding sel itu ada selulosa, ada juga nanti kalau udah mengeras menjadi kayu jadi lignin. Kemudian fungsinya yaitu untuk melindungi, untuk mempertahankan bentuk sel dan mencegah air yang berlebihan. Jadi air jangan masuk berlebihan karena dibatasi sama si yang namanya dinding sel tersebut. Empat-belas sitoplasma, yaitu cairan yang ada di dalam sel atau di dalam sel tapi di luar inti. Karena kalau di dalam inti namanya plasma inti. Di sini bentuknya koloid, jernih, cair. Di dalamnya udah ada protein, ada makanan-makanan. Dan ternyata sitoplasma bisa mengalami perubahan dari fase sol yang agak encer ke fase agak kental, namanya adalah fase gel, kemudian balik lagi. Contohnya kayak amuba bisa jalan-jalan karena ada perubahan fase ini. Fungsinya, tempat organel itu ya di sitoplasma, kemudian tempat terjadinya reaksi-reaksi di sitoplasma, tempat menyimpan molekul organik itu juga sitoplasma. Ke-15 itu membran plasma atau membran sel. Jadi membran plasma atau membran sel itu adalah selaput yang membungkus sel, sehingga isi sel itu tidak keluar kemana-mana. Dia bersifat semi permeabel atau selektif permeabel. Artinya dia nggak bisa sembarangan masuk, zat itu keluar masuk lewat membran sel, jadi hanya zat-zat tertentu saja. Nah, model yang disetujui untuk membran sel namanya adalah model mozaik fluida. Membran sel sendiri itu terdiri dari ada bahan lipid, ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Jadi nanti ada lipid, protein, karbohidrat.
Nah, karbohidrat itu nama lainnya adalah glikogen. Nah, sebenarnya untuk membran sel sendiri terdiri dari 2 lapis fosfolipid. Jadi fosfolipid bilayer, ada fosfat, ada yang bagian bawahnya itu kakinya. Coba dilihat ini. Nah, di sini fungsi dari yang namanya membran sel mengontrol keluar masuknya zat, pelindung agar sel tidak keluar isi selnya, dan sebagai reseptor atau penerima rangsangan. Di sini dapat kita lihat struktur membran plasma lebih jelas. Mungkin membran plasma itu dari saya untuk kayak sel part 2 nanti akan dilanjutkan. Nanti roti yang bagian atas itu yang lebih tebal itu mengandung kepala. Kepalanya namanya adalah fosfat.